Perkenalkan, nama saya Dalilun Hoirunisa, NIM 20191143541. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Materi tentang memahami kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka, yaitu merupakan janji pramuka, dan Dharma Pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral pramuka. Satya Pramuka adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis dan mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yaitu A. Dwi Satya Pramuka Siaga adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap berbuat kebaikan. B. Dwi Dharma Pramuka Siaga yaitu 1. Menurut ayah dan bundanya. 2. Berani dan tidak putus asa. Kehormatan bagi pramuka penggalang yaitu A. Tri Satya Pramuka adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. B. Dasa dharma pramuka yaitu 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pramuka pendegak, pramuka pendega, dan anggota dewasa. A. Tri Satya sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang. B. Dasa dharma sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik dinyatakan dengan istilah lihat ART pasal 22.4F. Lambang gerakan pramuka bertumpu pada gambar tunas kelapanya. Lambang ini diciptakan oleh Bapak almarhum Sumarjo Atmodipuro, seorang pembina yang sangat aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian pada masa itu. Lambang ini sah digunakan pada tanggal 14 Agustus 1961. Berikut penjelasan dan arti dari lambang gerakan pramuka. Tunas buah kelapa digunakan sebagai lambang pramuka karena buah kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama telah menurunkan generasi barunya. Jadi buah kelapa atau nyur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa juga dapat bertahan lama dalam keadaan seperti apapun dan bagaimanapun juga. Jadi lambang tersebut mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang rohaniah dan jasmani sehat, kuat, ulet,
serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini dan menempuh segala ujian yang diberikan kepada mereka dan menyelesaikan segala tantangan dalam kehidupan untuk mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Kelapa dapat tumbuh di mana saja. Inilah yang membuktikan besarnya dalam upaya menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi mengembangkan bahwa tiap anggota pramuka dapat menyesuaikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kelapa tumbuh menjulang lurus tinggi ke atas dan merupakan salah satu pohon tertinggi yang ada di Indonesia, yang melambangkan bahwa tiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu. Akar kelapa tumbuh kuat dan erat dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad yang digunakannya untuk memperkuat dirinya dalam menggapai sebuah cita-cita. Kelapa adalah pohon serbaguna yang ujung akar hingga ujung daunnya memiliki manfaat. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. WOSM. Sekarang kita mengarah pada lambang kepanduan sedunia, yaitu WOSM, World Organization Code of Movement. WOSM adalah organisasi kepanduan dunia yang di luar pemerintahan yang menaungi organisasi kepramukaan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920 yang berpusat di Genewa, Swiss. WOSM didirikan oleh Bapak Pandu Sedunia, yaitu Lord Baden-Powell. WOSM merupakan memiliki tujuan untuk mendidik kaum muda yang berasas pada janji pramuka dan hukum pramuka sebagai sarana untuk membantu membangun dunia. Berikut penjelasan dari lambang WOSM. Kompas melambangkan sesuatu peringatan agar setiap anggota pramuka dapat dipercaya dalam melakukan sesuatu, layaknya sebuah kompas yang selalu menunjukkan arah yang tepat serta tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Trefoil atau bunga dengan 3 ujung yang melambangkan bahwa kepanduan memiliki 3 janji atau asas. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Trisatya. 2 bintang melambangkan anggota pandu atau pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dalam menolong dan ilmu pengetahuan. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, melambangkan bahwa setiap pandu di seluruh dunia dapat menjalin persahabatan dan persaudaraan antara sesama dan bermasyarakat. Warna putih melambangkan anggota pandu yang berhati suci dan bersih. Warna dasar ungu bahwa anggota pandu memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. 1. Tanda umum. Tanda umum merupakan tanda yang dipakai atau dikenakan secara umum oleh semua anggota pramuka yang sudah dilantik. Tanda pengenal umum gerakan pramuka. Tanda umum diantaranya adalah 1. Tanda tutup kepala atau baret. 2. Setangan leher atau hasduk. 3. Tanda pelantikan. 4. Tanda harian. 5. Tanda kepramukaan sedunia atau WOSM. Tanda satuan merupakan tanda yang menunjukkan satuan, yaitu tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Tanda satuan diantaranya adalah 1. Tanda barung, siaga, tanda regu, penggalang, tanda sangga, penegak, dan tanda satuan terkecil lainnya. 2. Tanda gugus depan atau gudeg, kuartir, dan majelis pembimbing. 3. Tanda kridah dan tanda saka. 1.
satuan karya. 4. Rencana daerah dan tanda wilayah. 5. Tanda satuan pramuka luar biasa. Gugus depan luar biasa. Tanda jabatan. Tanda jabatan merupakan tanda yang menunjukkan sesuatu jabatan dan tanggung jawab yang diemban, dipakai atau disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Tanda pengenal jabatan gerakan pramuka. Tanda jabatan diantaranya adalah 1. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin, sulung atau baru, pratama, pergu, perdana, sangga. 2. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida dan saka, satuan karya. 3. Tanda keanggotaan Dewan Kerja Penegak dan Pandega. 4. Tanda pembina dan pembantu pembina, siaga, penggalang, penegak, dan pendega, serta tanda pembina gugus depan. Tanda pelantik pembina pramuka. 4. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan yaitu sebuah tanda yang menunjukkan kecakapan, kemampuan, ketangkasan, keterampilan, usaha, dan sikap seseorang pramuka dalam suatu bidang tertentu yang dimiliki, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan diantaranya adalah tanda pengenal kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau yang disingkat PKU meliputi 1. Pramuka siaga, tingkat mula, bantu, dan tata. 2. Pramuka penggalang, tingkat ramu, rakit, dan terap. 3. Pramuka penegak, tingkat bantara dan laksana. 4. Pramuka pandega, tingkat pandega. 5. Pembina pramuka, tingkat mahir dasar dan lanjutan. Tanda pengenal kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau yang disingkat TKK meliputi 1. Pramuka siaga, tidak ada tingkatan. 2. Pramuka penggalang, tingkat purwa, madya, dan utama. 3. Pramuka penegak, tingkat purwa, madya, dan utama. 4. Pramuka pandega, tingkat purwa, madya, dan utama. 5. Untuk instruktur muda dan dewasa. 6. Untuk pembina pramuka tingkat dasar dan lanjutan. 7. Tanda pramuka Garuda meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka, dan pramuka pandega. 5. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan merupakan tanda yang menunjukkan penghargaan atau jasa yang diberikan kepada seseorang atas jasa pengabdian atau dharma bakti dan lain-lain. Tanda penghargaan kehormatan gerakan pramuka yang dianggap cukup bermutu dan bermanfaat bagi gerakan pramuka, masyarakat, bangsa dan negara, serta umat manusia. Tanda penghargaan untuk peserta didik yaitu tanda penghargaan termasuk tanda ikut serta bakti gotong royong atau tigor, tanda ikut serta kegiatan atau tiska, dan lain-lain. 1. Bintang tahunan. 2. Lencana wiratama. 3. Lencana teladan. 4. Tanda penghargaan untuk orang dewasa yaitu 1. Bintang tahunan. 2. Lencana pancawarsa. 3. Lencana wiratama. 4. Lencana jasa, dharma bakti, melati, tunas kencana. Terima kasih.